Baik, salam edukasi masyarakat cerdas. Kita terus membuat edukasi kepada masyarakat yang tujuannya adalah agar masyarakat yang pada umumnya belum memahami secara sempurna tentang ketentuan-ketentuan yang selalu berhubungan dengan masyarakat, apalagi berhubungan dengan hubungan kekeluargaan atau kerabat ya. Baik, saudara-saudara sekalian, mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kita selalu membahas, pertanyaan yang lebih sering masuk kepada kita. Ya, walaupun mungkin dalam waktu beberapa waktu ke depan kita akan bahas beberapa judul ya. Tapi pagi ini kita akan coba membahas mengenai harta warisan. Berbicara tentang harta warisan, tentu sebagian orang akan menganggap itu kepada sebuah pembagian ya. Nah, tapi kalau menurut saya tidak semata-mata hanya persoalan pembagian ya. Ada kelebihan kelemahan dari yang saya cermati tentang persoalan warisan ya. Karena kalau kita amati di beberapa pengadilan, di data-data pengadilan, persoalan harta warisan sangat banyak yang masuk ke perkara di pengadilan ya. Kenapa ini sering terjadi persoalan umumnya di tengah masyarakat ya? Hampir semua masyarakat berbeda-beda caranya. Mungkin kalau orang Jawa berbicara warisan begini, porsinya begini, orang Minang begini, orang Batak begini, orang Sunda begini. Tapi kita coba membahas tentang yang di daerah kita ya, daerah saya di Sumatera ya, Batak. Baru-baru ini saya mendapat callingan diskusi dari beberapa atau lebih dari 2 orang teman yang ada di daerah, bahwa ada di suatu tempat sekarang terjadi persoalan kepemilikan daripada tanah leluhur ya. Saya juga sekarang ini kurang mengerti sebagaimana kuatnya atau sejauh mana bisa dibuktikan atau sejauh mana legalitas dari suatu kepemilikan atas sebuah harta atau tanah yang disebut dengan tanah leluhur ya. Sebab kalau kita cari historisnya nanti bisa berlarian semua. Kita tidak tahu siapa yang pertama dulu di sebuah kampung, tapi ternyata sudah ada pemiliknya, dan ketika diregister mungkin di pemerintahan tidak pernah ada pemiliknya. Jadi di mana-mana sering jadi persoalan. Umumnya sekarang disebutlah tanah adat ya. Tanah adat ini seringkali jadi persoalan. Baik antara masyarakat dengan pemerintah, baik antara masyarakat itu sendiri, sehingga oleh karena itulah saya merasa terbeban atau terpanggil batin juga untuk memberikan seperti gambaran atau edukasi kepada kita semua masyarakat, bahwa mau atau tidak mau, sekarang atau tidak sekarang, ini seringkali dan hampir pasti jadi persoalan, jadi permasalahan. Saya baru-baru ini dikonfirmasi oleh seorang rekan saya dari daerah sana bahwa tempat pekuburan nenek moyang mereka yang sudah 3 generasi sekarang hampir akan dibongkar dan akan persoalan, oleh karena ada generasi dari saudara yang sudah ada di kuburan tersebut untuk mencoba membicarakan atau mempersoalkan tentang leluhur mereka juga. Jadi ini bagaimana penyelesaiannya? Kenapa persoalan yang demikian seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk yang di tengah masyarakat seperti saya, orang Sumatera ya. Ada juga contohnya di beberapa tempat perselisihan yang terjadi sekarang yang besar-besaran, oleh karena bahasa ini sudah hampir mungkin 5 keturunan ya. Nah, saya berkesimpulan melihat banyaknya perkara yang sering kali terjadi di daerah atau di perkampungan, hal-hal yang demikian ini adalah
kita harus mengakui memang bahwa mental kita masih tidak terlalu sungguh-sungguh untuk sesuatu hal yang disebut dengan legalitas. Ya, kita hampir berapa atau mungkin di atas 50% masyarakat kita itu belum bisa memahami atau belum bisa mengerti betapa penting apa yang dimaksud dengan administrasi itu. Nah, ada orang yang ketika merasa di masa hidupnya tidak ada persoalan, tapi ketika dia meninggal sejak saat itu teruslah terjadi persoalan. Nah, inilah yang mungkin perlu kita sampaikan sebagai aktivis hukum ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa seharusnya persoalan-persoalan itu bisa kita minimalisir dari masa-masa sekarang. Ya, jadi supaya jangan terjadi nanti di generasi-generasi yang selanjutnya, tidak di masa kita, di masa anak kita, tidak di masa kita, masa cucu kita, dan seterusnya. Ini perlu diantisipasi dengan baik. Dan saya kira ini tidak persoalan kalau ada orang yang berbicara tentang administrasi atau mengenai hak-hak warisan, itu tidak semata-mata harus dikaitkan kepada berarti dia materialistik, dia kurang menghormati saudaranya, dia tidak menghormati keluarganya, leluhur tidak pernah begitu. Saya kira itu jauh daripada, justru ini masuk ke dalam metode pembangunan SDM kita ya, bahwa segala sesuatu itu sebetulnya perlu pasti. Ya, jadi pasti itu adalah hukum. Nah, sehingga kalau saran saya adalah menghindari perpecahan-perpecahan, konflik-konflik yang terjadi bisa berkepanjangan, bisa memecah perkumpulan-kumpulan. Maka menurut saya adalah sejak baik itu pewaris masih hidup atau pewaris sudah meninggal, siapa saja yang sedang berhubungan, maka itu sebaiknya diselesaikan secepatnya. Tidak menunggu-nunggu lama, tidak menunggu-nunggu orang yang tokohnya atau orang mengetahui awal persoalan setelah tidak ada maka sering menjadi persoalan. Tapi pertanyaan yang kedua adalah ini tetap kita sampaikan, apakah ketika orang-orang yang mengetahui awal keadaan bagaimana ini terjadinya dulu sudah tidak ada lalu menjadi berhenti proses pembuatan tentang penetapan hak-hak? Menurut saya tidak juga. Tidak, dalam hukum itu tidak ada yang tidak boleh. Semua boleh. Namanya semua boleh, artinya semua bisa dimohonkan ke pengadilan. Artinya kalau seseorang berselisih hak dengan seseorang, maka jangan tunggu berlama-lama, tunggu pecah atau bermusuhan segala macam. Langsung aja ajukan ke pengadilan. Ya, ajukan ke pengadilan, mohon penetapan ke pengadilan, lalu berdialoglah di sana. Nah, jadi cukup ranah pengadilan itu yang menilai nanti apakah dalil yang saya majukan ini layak diterima, dan lawan saya juga di hal yang sama, apakah dalilnya bisa layak untuk diterima dan dipertimbangkan, biar pengadilan yang mengurusnya, sehingga ada kepastian. Nah, tapi kalau tetap pada pendirian masing-masing sampai punya cucu, punya generasi ketiga, keempat, kelima, malah menciptakan permusuhan, tidak ada kepastian, menurut saya itu perlu diberikan edukasi bagi masyarakat. Ya, sebab kalau tidak masyarakat itu tidak akan terbangun, tidak memiliki kemajuan untuk mengubah cara berpikir yang lebih baik. Ya, jadi itu kita ya, kalau kita periksa itu di persidangan perdata ya, persidangan perdata itu hampir lebih banyak, sangat banyak itu persoalan perselisihan hak tentang awal dari harta warisan. Sebab kalau memang sudah sampai 4 atau 5 generasi, memang akan terjadi kesulitan untuk membedah atau untuk menunjuk atau untuk membagi siapa-siapa saja sebetulnya yang memiliki hak untuk sesuatu itu, sehingga tidak menjadi persoalan. Kalau tidak demikian bisa banyak persoalan, yang berkeluarga bisa persoalan, yang satu tempat perkumpulan bisa persoalan. Tapi kalau diantisipasi dari awal, menurut saya kita harus masuk ke dalam tahap itu. Apa-apa aja mesti dicatat dengan baik. Ya, jadi ada penunjukan dari sang pewaris kepada apa-apa aja yang akan diberikan dari apa yang dia miliki, supaya tidak persoalan seperti yang banyak terjadi sekarang. Di mana-mana itu banyak terjadi. Enggak di desa, enggak di kota, enggak di mana itu selalu banyak terjadi. Namanya perselisihan hak. Ya, jadi salam edukasi masyarakat, segera sedini mungkin lakukan
kepastian untuk apa saja yang disebut dengan hak oleh siapa saja dan untuk siapa saja.